Halo semuanya, pernah dengar soal senjata nuklir kan? Pasti pernah dong. Senjata ini tuh bukan kayak pistol atau bom biasa yang kita lihat di film-film laga. Ini jauh lebih dahsyat, lebih serem. Bayangin aja, satu bom nuklir kecil bisa meluluh lantakkan satu kota besar dalam sekejap. Bukan cuma gedungnya yang hancur, tapi dampaknya bisa bertahan puluhan tahun, bikin tanah dan udara jadi beracun. Makanya, senjata ini sering disebut sebagai senjata pemusnah massal. Kekuatannya yang super duper besar ini bikin semua negara jadi mikir dua kali sebelum berani macam-macam. Nah, karena kekuatannya yang luar biasa itu, kepemilikan senjata nuklir jadi isu yang sensitif banget. Cuma segelintir negara di dunia yang punya senjata ini, termasuk Amerika Serikat. Negara-negara ini biasanya nyimpan senjata mereka dengan sangat hati-hati, kayak nyimpan harta karun paling berharga tapi juga paling berbahaya. Keberadaan senjata ini seringkali jadi alat tawar-menawar politik tingkat tinggi. Ibaratnya, kalau kamu punya senjata paling kuat di komplek, tetangga sebelah pasti segan dan gak berani usil. Makanya, setiap ada pergerakan atau pemindahan senjata nuklir, seluruh dunia langsung pasang mata dan telinga. Kalau kita coba bayangin dalam kehidupan sehari-hari, senjata nuklir itu kayak punya peliharaan macan ganas di rumah. Kamu mungkin merasa aman karena ada yang jaga. Tapi tetangga-tetangga di sekitar pasti jadi was-was dan gak bisa tidur nyenyak. Mereka khawatir macannya lepas dan bikin onar. Begitu juga dengan senjata nuklir. Negara yang punya mungkin merasa lebih kuat dan terlindungi. Tapi negara lain jadi cemas dan curiga, takut kalau senjata itu salah digunakan atau memicu masalah yang lebih besar. Ini yang bikin pengawasan internasional terhadap senjata nuklir jadi super ketat. Makanya, setiap kali ada berita tentang pemindahan senjata nuklir, dunia langsung heboh. Ini bukan sekadar berita biasa, tapi sinyal yang bisa diartikan macam-macam. Bisa jadi pertanda hubungan antar negara lagi memanas, atau ada ancaman keamanan yang dianggap serius. Semua pemimpin dunia pasti langsung kumpul, analis-analis langsung sibuk menganalisa, dan masyarakat biasa seperti kita jadi bertanya-tanya, dunia ini mau dibawa kemana sih? Isu ini penting banget karena menyangkut keselamatan kita semua, bukan cuma keselamatan satu atau dua negara saja. Nah, ngomongin soal pemindahan senjata nuklir, baru-baru ini ada kabar yang cukup mengejutkan. Katanya, Amerika Serikat diam-diam mindahin lagi senjata nuklir mereka ke wilayah Inggris. Kenapa dibilang balik lagi? Soalnya, dulu Amerika memang pernah menaruh senjata nuklirnya di sana, tapi sudah ditarik pulang pada tahun 2008. Jadi, setelah lebih dari 15 tahun, senjata-senjata berbahaya ini kembali lagi ke tanah Britania. Pemindahan ini kabarnya terjadi setelah Juli 2023 dan dilakukan tanpa pengumuman besar-besaran, makanya disebut operasi senyap. Proses pemindahannya sendiri tentu tidak sembarangan. Ini bukan seperti pindahan barang biasa yang diangkut pakai truk. Pemindahan senjata nuklir melibatkan armed soldiers patrolling around a base, security checkpoint at military facility, stock, pengamanan super ketat, kerahasiaan tingkat tinggi, dan pastinya biaya yang gak sedikit. Senjata-senjata ini kabarnya ditempatkan di sebuah pangkalan militer di Inggris. Baik pemerintah Amerika maupun Inggris sama-sama bungkam 1000 bahasa. Mereka tidak memberikan konfirmasi resmi soal berapa banyak atau jenis senjata apa yang dipindahkan. Sikap diam ini justru bikin banyak pihak makin penasaran dan berspekulasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di panggung dunia. Coba bayangkan, ini seperti tetangga kita yang tiba-tiba pasang banyak banget kamera CCTV baru dan pagar kawat berduri di sekeliling rumahnya tanpa bilang apa-apa. Pasti kita jadi bertanya-tanya kan, ada apa ya? Apa dia merasa terancam? Atau jangan-jangan dia lagi merencanakan sesuatu? Nah, perasaan was-was dan bertanya-tanya seperti itulah yang dirasakan banyak negara di dunia saat mendengar kabar ini. Keputusan Amerika untuk menempatkan kembali aset militernya yang paling kuat di Eropa, jelas bukan keputusan yang enteng dan pasti punya alasan yang sangat kuat di baliknya. Informasi ini pertama kali terkuak bukan dari pengumuman resmi, melainkan dari intelligence analyst examining documents, hence highlighting classified report at distribute equally, laporan-laporan intelijen, dan dokumen yang bocor ke publik. Para ahli dan jurnalis investigasi yang kemudian menyebarkan berita ini. Kurangnya transparansi dari pihak berwenang membuat situasi jadi semakin abu-abu. Dunia jadi bertanya-tanya,
Apakah ini langkah awal dari sebuah strategi besar? Apakah ini sebuah pesan yang ditujukan untuk lawan-lawan mereka? Operasi senyap ini berhasil membuat banyak pihak terkejut dan memicu perdebatan sengit tentang keamanan global di masa depan. Tentu saja, Amerika Serikat nggak mungkin iseng mindahin senjata nuklirnya ke Inggris, cuma buat jalan-jalan. Pasti ada alasan besar di baliknya. Menurut banyak analis, langkah ini adalah respons langsung terhadap situasi keamanan dunia yang lagi nggak menentu, terutama karena ketegangan dengan Rusia. Hubungan antara negara-negara Barat dengan Rusia memang sedang panas dingin dalam beberapa tahun terakhir. Dengan menempatkan senjata nuklir di Inggris, Amerika seolah-olah ingin mengirim pesan yang sangat jelas ke Rusia. Jangan coba-coba macam-macam, kami siap dan punya kekuatan di dekatmu. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pertahanan bersama yang disebut NATO. NATO itu aliansi militer yang anggotanya negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, termasuk Amerika dan Inggris. Prinsip utama mereka adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kalau ada satu anggota yang diserang, yang lain akan ikut membantu. Dengan menaruh nuklir di Inggris, Amerika menunjukkan komitmennya untuk melindungi sekutu-sekutunya di Eropa. Ini seperti menaruh seorang satpam yang badannya paling kekar di pos ronda paling depan, tujuannya biar maling jadi takut untuk masuk ke komplek perumahan. Selain itu, langkah ini juga disebut sebagai strategi pencegahan atau deterrence. Apa itu? Gampangnya, ini adalah upaya untuk mencegah musuh melakukan serangan, dengan cara menunjukkan bahwa kita punya kekuatan untuk membalas dengan sangat keras. Kalau musuh tahu kita punya senjata pamungkas, mereka akan berpikir 1000 kali sebelum berani menyerang. Jadi, tujuan utama penempatan nuklir ini bukan untuk memulai perang, tapi justru untuk mencegah perang itu terjadi. Harapannya, dengan adanya ancaman balasan yang mengerikan, semua pihak akan lebih memilih jalan damai dan diplomasi. Namun strategi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi berhasil mencegah konflik, tapi di sisi lain, bisa juga memicu reaksi dari pihak lawan. Rusia mungkin akan merasa terancam dan akhirnya ikut-ikutan memperkuat persenjataannya di dekat wilayah Eropa. Kalau sudah begini, bisa-bisa malah terjadi perlombaan senjata baru, di mana kedua pihak saling pamer kekuatan. Situasi seperti ini tentu sangat berbahaya, karena satu kesalahan kecil atau salah paham saja bisa memicu konflik besar yang tidak diinginkan oleh siapapun di dunia ini. Pentingnya perdamaian itu ya, nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Jadi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah langkah Amerika ini berarti perang dunia akan segera pecah? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Sampai hari ini 24 Juli 2025, para ahli sepakat bahwa tindakan ini lebih bersifat antisipatif atau jaga-jaga. Istilah kerennya, Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat memang sedang dalam status siaga tinggi, tapi ini lebih ke sikap waspada aja kok. Mereka mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan terburuk, bukan berarti mereka sedang bersiap untuk menekan tombol perang besok pagi. Ini tuh seperti kita sedia payung sebelum hujan, bukan berarti hujannya pasti akan datang. Meskipun begitu, kita nggak bisa menganggap remeh situasi ini. Kehadiran senjata nuklir di lokasi yang strategis seperti Inggris jelas meningkatkan tensi global. Dunia jadi terasa lebih tegang, dan risiko salah perhitungan jadi lebih besar. Negara-negara lain, terutama yang tidak sejalan dengan Amerika, pasti melihat ini sebagai sebuah provokasi. Kekhawatiran masyarakat dunia itu wajar banget. Mereka takut kalau para pemimpin dunia salah mengambil langkah dan menyeret kita semua ke dalam konflik yang dampaknya akan sangat mengerikan dan dirasakan oleh semua orang di planet ini. Pada akhirnya, apapun alasannya, baik itu untuk pertahanan, pencegahan, atau unjuk kekuatan, yang paling penting adalah upaya untuk menjaga perdamaian. Senjata mungkin bisa mencegah perang dalam jangka pendek, tapi yang bisa menciptakan perdamaian abadi hanyalah dialog dan rasa saling percaya. Para pemimpin dunia punya tanggung jawab yang sangat besar untuk terus membuka jalur komunikasi, bernegosiasi, dan mencari solusi damai atas setiap masalah. Perang itu, nggak akan pernah menghasilkan pemenang sejati. Yang ada hanyalah penderitaan dan kehancuran bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai masyarakat dunia, kita semua berharap agar ketegangan ini bisa segera mereda. Kita berharap para pemimpin kita lebih mengedepankan diplomasi daripada pamer kekuatan militer.
Karena pada akhirnya, dunia yang aman dan damai adalah rumah terbaik bagi kita semua untuk hidup, tumbuh, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Semoga akal sehat dan keinginan untuk berdamai selalu menang di atas segalanya. Mari kita doakan yang terbaik untuk dunia ini.